Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan. Kita ingin jadi provinsi yang dibanggakan. Jadi provinsi yang memberikan contoh pada seluruh provinsi lain bahwa anggaran negara kalau dikelola dengan baik akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait dengan ancaman pembunuhan yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ai kakaruhun sia teu apal nu ngawangun Pajajar ngawan Bogor. Ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat. Sia jadi runtah di lemur sorangan. Aing nyarita sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat, teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, nyeulengit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna. Sia ngaula ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Balikeun si ajaran Siliwangi. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkokna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Hei, di kampung adat belah ditu, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu teh tenger ka makmuran Nusantara. Di tengah riuh rendah harapan dan keputusasaan rakyat Jawa Barat, lahirlah sosok pemimpin yang membawa nyala api perubahan. Dialah Kang Deddy Mulyadi. Bukan pemimpin biasa, bukan pula penguasa yang hanya duduk manis di singgasana tanpa luka. Ia hadir, membawa pola pikir yang tak biasa, out of the box, menerobos batasan-batasan lama yang usang. Seorang pemimpin yang punya mimpi besar, menjadikan tanah kelahiran Pasundan lebih maju, rakyatnya lebih sejahtera, dan anak-anaknya tumbuh dalam harapan, bukan dalam keputusasaan. Meskipun, ia bertaruh jiwa dan raganya untuk mewujudkannya. Saya mohon dengan sangat, terimalah berbagai pikiran gagasan saya yang out of the box ini, yang lahir dari hati, lahir dari kecintaan dan jiwa, yang ingin orang Sunda, orang Jawa Barat punya martabat di depan orang lain. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena jumlah anak-anak yang menikah di bawah umurnya tinggi. Kita tidak mau menjadi provinsi yang dihinakan karena lamanya sekolah masih 8 tahun. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena rakyatnya terjerat oleh pinjol dan judi online. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka harapan hidupnya masih rendah. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka kematian ibu dan anak karena melahirkan juga masih tinggi. Kita ingin jadi provinsi yang dibanggakan, jadi provinsi yang memberikan contoh pada seluruh provinsi lain bahwa anggaran negara kalau dikelola dengan baik akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Saat pemimpin lain memilih aman di balik meja rapat, Kang Deddy memilih jalan terjal. Ia gaspol, membabat tumpukan birokrasi lamban, meruntuhkan tembok ketidakpedulian. Ia tahu, rakyat butuh perubahan sekarang, bukan besok, bukan tahun depan. Setiap kebijakan dibuat dengan keberanian. Setiap keputusan diambil dengan keteguhan. Ia bergerak cepat, karena baginya, masa depan tidak bisa ditunggu. Masa depan harus diperjuangkan. Detik ini juga. Normalisasi, minta dibebasin. Sekarang apa? Wah, nggak akan koordinasi jebret masanya sekarang mah. Lama nanti lapat lagi nyusul. Iya, saya menjebret aja udah waktu itu karena siapa? Apa sih ingin saya tekankan? Mohon maaf, saya merubah pola kerja. Kalau dulu mungkin provinsi senang pada wilayah administratif, anggaran besar, kegiatannya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Kalau ada bencana, datang, kasih bantuan, sembako 1000 paket, selfie, balik lagi. Saya nggak mau begitu. Saya ingin pemerintah provinsi menjadi problem solving dari kebuntuan pengelolaan birokrasi di Jawa Barat. Karena ingin menjadi problem solving, maka dia menjadi bapak, maka dia menjadi ibu. Ibu bagi siapa?
bagi pemerintahan kabupaten kota, bagi pemerintahan kecamatan, bagi pemerintahan desa dan kelurahan, maka dia hadir dalam setiap berbagai kesulitan publik dan mencari solusi. Solusi itu tidak akan lahir dalam rapat-rapat di sebuah meja yang ada laptop berjejer dan kemudian pakai layar digital. Solusi tidak akan lahir di sini. Solusi akan lahir itu di tengah-tengah konflik. Solusi akan lahir di tengah-tengah kesulitan. Solusi akan lahir di tengah-tengah bencana. Solusi akan lahir di tengah-tengah perut orang lapar. Maka pemerintah provinsi hadir di sini untuk memberikan apa? 1. Pelindungan. 2. Advokasi. Yang ketiga, kesejahteraan. Namun, jalan menuju mimpi itu tidak semulus angan. Di balik senyum rakyat yang perlahan merekah, ada pihak-pihak yang mulai gelisah. Setiap kebijakan yang benar pasti menyakitkan bagi mereka yang hidup bagai parasit di tengah rakyat. Dan Kang Dedi tahu, langkahnya akan membuat banyak orang marah. Zona nyaman mereka diguncang. Ladang uang haram mereka mulai mengering. Akar-akar korupsi yang bertahun-tahun mencengkeram, kini mulai tercabut satu persatu oleh kebijakan-kebijakan berani Kang Dedi. Dan seperti biasa, perubahan selalu dibayar mahal. Ancaman dan teror datang tanpa henti. Bahkan, bisikan pembunuhan mencoba menakut-nakuti langkah seorang pemimpin rakyat. Namun apakah Kang Dedi berhenti? Apakah ia goyah? Apakah ia memilih menyerah demi keselamatan dirinya sendiri? Tidak pernah. Bagi Kang Dedi, jabatan bukanlah mahkota untuk disombongkan. Bagi Kang Dedi, kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Ia sudah lama mewakafkan jiwa dan raganya untuk rakyat. Baginya, ancaman itu hanyalah musik latar dalam perjuangannya. Dan teror, itu hanyalah bisikan kecil yang akan tenggelam oleh teriakan harapan rakyat. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga, dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat 1, tidak cukup 1, 2, 3, 4 saya yang bayar gitu. Jambatan pun yang konstruksinya nggak bagus robohkan, hari ini juga bangun. Nah, pemimpin seperti inilah yang diidolakan rakyat. Ya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka. Dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia itu sudah terbiasa. Anda kan tahu saya dari dulu jadi bupati di Purwakarta kan, berbagai hal saya hadapin, berbagai tuduhan, sangkaan, nyinyir, kebencian, kan nggak ada problem. Tetapi kan akhirnya orang merasakan hari ini. Jadi ya kalau jadi pemimpin tuh harus seteguh batu karang. Kalau ada yang menjadi pemikiran dan gagasannya, itu adalah kebaikan bangsa, jangan pernah menyerah. Karena dulu juga ketika bangsa ini dimerdekakan kan banyak orang yang tidak punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa. Ia tahu, tidak semua orang akan suka pada kebenaran. Ia sadar, setiap kebijakan pro-rakyat pasti akan melukai mereka yang selama ini menari-nari di atas penderitaan rakyat. Tapi, demi masa depan Jawa Barat, demi anak-anak yang berhak bermimpi lebih tinggi, Kang Dedi memilih untuk terus maju. Tanpa ragu, tanpa menunda. Ia lakukan sekarang juga. Karena bagi Kang Dedi, masa depan tidak akan datang dengan menunggu. Masa depan harus dikejar, diperjuangkan, dipertaruhkan. Meski dengan darah, dengan air mata,
dengan seluruh tenaga dan keberanian yang tersisa. Bahkan, Kang Dedi menularkan keberanian itu kepada seluruh bawahannya. Ia memotivasi mereka, menguatkan mereka untuk tidak gentar menghadapi ancaman. Pesannya sederhana, tapi membakar jiwa. Kalau takut dengan ancaman, jangan jadi pejabat. Karena ia tahu, seorang pejabat bukan hanya bertugas mengelola kekuasaan, tapi harus berani membela rakyat, bahkan ketika nyawa menjadi taruhannya. Mantake pamimpin kudut out of the box, nges tong ngomong duit, nges tong ngomong anggarana sing aya kudu aya. Naon sababna pan pamimpin ge mau gak hayang sok diaya-ayakeun. Da nyandung ge nomenklaturna sia kades. Lobapan kades ge ai palabadana desa mun ngecabrak wae mari telat nyandung teu eureun-eureun mah loba nu kitu. Tapi lain di Garut di ditu di Inggris. Out of the box mantap geus lah urusan rezeki geus Gusti nu ngatur ulah ngomong anggaran urusan rezeki mah da urang mah geus janji pan baheula ge arek babakti ka lemah cai sebaraga ka nagara eueuh halangan jeung harungan rakyat susah urang kudu pangareupna ngarengsekeun kasusah rakyat. Capek cenah jadi bupati teh, capek jadi wakil bupati teh sanunita. Bener tuh. Ai hayang senang naon cicing di imah. Yang kita pertaruhkan 50 juta rakyat Jawa Barat loh Pak. Kita bukan bekerja di kakek nenek kita. Ini institusi, ini gedung sate, ini negara. Ini representasi kepentingan rakyat. Salus populis suprema lex esto. Hukum tertinggi itu adalah kesejahteraan rakyat. Dan hari ini Pak Daud punten, Bu Rita punten, rakyat Jawa Barat belum sejahtera. Ukurannya jelas dari BPS. Saya seringkali mengingatkan. Tingkat pengangguran terbuka kita 6,75%, ekivalen dengan 1,6 juta dari 25 juta angkatan kerja. Jadi kalau kita gagal, yang paling tanggung jawab adalah ya ASN kita semua, termasuk Sekda. Dan tidak boleh gagal. Makanya kita harus habis-habisan. Karena nggak ada kemenangan tanpa habis-habisan, tidak ada. Winner itu pasti di dalamnya totalitas pasti habis-habisan. Kecuali ingin jadi orang biasa, ya silakan. Tapi kan jolim Pak. Kalau Anda ingin menjadi ASN biasa di tengah 1,6 juta yang nganggur, jolim. Karena kita gaji untuk memastikan rakyat sejahtera, untuk memastikan rakyat tidak nganggur. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Oke, sini dulu saya jemput. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Nggak dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai Pak. Malu Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah Pak. Kan kalau itu tidak bersih saya tutup dinasnya. Betul nggak Pak Sekda? Siap. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Serius saya? Ya Pak. Betul nggak Pak Sekda? Siap. Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu Pak. Waduh. Langsung kami akan bergerak Pak. Hari ini kerjakan. Langsung. Seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan turun ke bawah, ke masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa 1 orang. Bisa Pak? Bisa. Itu bisa sederhana Pak. Itu dijadiin tukang sapu selesai Pak, 1 orang.
Gitu. Bisa Pak, walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal kan maru. Dinas Pemberdayaan Perempuan, cicing di perapatan, kecerek, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis, ya. Gitu Pak. Siap. Kalau yang kecerek pasti saya kasih 5 juta. Kenapa? Takut anaknya Pak Sekda. Ya. Ini Pak teman-temannya sekawan dulu Pak. Ya semuanya ya. Kerja pemberdayaannya nggak boleh lagi administratif, aksi di lapangan. Malu orang Jawa Barat masih ayanu di perapatan, udah malu, ya. Oke? Oke Pak. Siap. Hari ini bagi tugas langsung Eksekusi. Turun ke lapangan. Koordinasi dengan- Di-vlogkan, boleh dong di-vlogkan di IG-nya, di TikTok-nya. Ini pekerjaannya. Bukan hanya pelantikan. Habis pelantikan lagi. Habis pelantikan lagi. Kenapa tantangan Jawa Barat berat loh? Perempuan banyak jadi korban perdagangan orang. Disiksa, kemarin hampir mendapat hukuman mati di Afrika. Yang orang Majalengka. Kan vlog-vlog saya sebenarnya ngasih contoh itu. Harusnya itu segera. Malu orang Jawa Barat. Betul tidak Pak? Betul Pak. Selesaikan? Saya Pak. Kerjakan? Dikerjakan. Eksekusi? Bukan hanya DP3 KB Pak. Semua dinas. Oh, betul. Siap, Harus Pak. bertanggung jawab. Petarung. Dan hari ini, di tanah Pasundan yang mulai bergelora, Kang Deddy Mulyadi berdiri kokoh. Di antara badai ancaman, ia tetap melangkah. Karena ia percaya, satu hal yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh kebencian, ialah cinta pada rakyatnya. Tapi beliau langsung bongkar, pulihkan rumah di pinggir bantaran, bongkar. Ada pagar laut di wilayah dia, di mana itu, di daerah Bekasi. ya. Bongkar. Nggak nunggu babi ibu, nggak nunggu lusa, nggak nunggu besok. Rakyat mendukung, senang sekali, dan itu apa yang dilakukannya itu adalah meluruskan apa yang menjadi pelanggaran undang-undang. Dan rakyat maunya seperti itu, nggak usah nunggu besok, nunggu pengadilan, nunggu nunggu ini, nunggu itu, nunggu surat menyurat, ya lama-lama habis masa jabatan ya kiamat nanti. Berapa itu penduduk Jawa Barat? 50 juta lebih ya? 50 juta lebih rakyat Jawa Barat, mayoritas di belakang dia. Ya itu undang-undang yang tepat gitu, kehendak rakyat. Yang punya negara ini rakyat. Dan Deddy Mulyadi mewakili kehendak rakyat dan tidak semena-mena dia berbuat itu atas nama undang-undang. Kesejahteraan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gemah Ripah Repeh Rapi. Gemah Ripah Repeh Rapi adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Manusia Pancawaluya adalah manusia yang cager, manusia yang bager, manusia yang benar, manusia yang pinter, dan manusia yang singer. Pancawaluya mengajarkan bagaimana pembangunan harus disusun berdasarkan sistematika kerangka dasar sebagai tahapan yang disebut dengan gerbang Pancaniti. Dalam tahapan itu yang pertama adalah manusia cager. Artinya bahwa kesehatan warga adalah fondamen utama dalam kehidupan kita. Maka pembangunan harus mengarah pada upaya membangun kesehatan. Maka kesehatan memiliki dua variabel. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pengobatan. Kerangka berpikir kita hari ini teracuni oleh kerangka berpikir materialisme, di mana kesehatan selalu dipahami dengan obat-obatan. Kesehatan selalu dipahami dengan alat kesehatan. Kesehatan selalu dipahami dengan rumah sakit. Kesehatan selalu dipahami dengan dokter yang memberikan resep, dokter yang mengoperasi. Seluruh kerangka itu, kalau terus-terusan itu menjadi tujuan utama dalam pembangunan sampai dunia ini berakhir, kesehatan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan.
berbasis bisnis kesehatan. Kalau kesehatan sudah menjadi proyek kesehatan dan bisnis kesehatan, maka Pancasila yang kita agung-agungkan sudah terdegradasi dalam materialisme, di mana manusia boleh mengeksploitasi orang lain demi kapitalisasi yang dimilikinya, di mana manusia boleh memiskinkan orang lain demi perusahaannya mendapat keuntungan. Kalau kita konsisten pada konsep Pancasila, kalau pada konsep silih asa, silih asi, silih asuh, maka kesehatan bukan hanya pengobatan, tapi kesehatan membangun manusia yang sehat, dimulai dari pola hidup yang sehat. Maka pola hidup yang sehat harus dimulai dari mana? Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang sehat, membangun tata ruang yang baik, menjaga mata air, menjaga aliran air, menjaga sanitasi lingkungan, menjaga udaranya, menjaga seluruh alam semestanya dengan konsep papat kalima pancer, dengan konsep tritangtu di buana yang sering saya sampaikan dalam debat-debat terbuka. Karena itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga ketika saya mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur, sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya, yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Untuk itu turunannya seperti apa? Maka turunannya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggalah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidup.